Baik, tapi sebelum kita masuk ke parameter perencanaan bandara atau bandara udara ya, lapangan terbang, tadi sudah dibaca di Elita materinya. Tentang kinerja pesawat terbang, komponen berat pesawat terbang, dan pilot. Jadi nanti kita masuk ke sini juga. Di karakteristik ini, apa saja yang ada di sana, yaitu terdengar suara ini ya, suara gorengan ikan. Baunya sampai sana ya. Oke, ini saya ngajarnya di sebelah dapur. Jadi kalau kalian bau ikan ya, dibau saja. Oke, karakteristik pesawat itu berpengaruh nanti terhadap desain bandara. Antara lain dari berat pesawat atau aircraft weight, ini faktor utama untuk mengukur tebal perkerasan tempat pendaratan ya. Jadi berat pesawat itu ada beberapa macam, tipe-tipenya tergantung dari tipe dan pabrikan dari pesawat itu. Misalnya Boeing 737, Boeing berapa, dan juga Airbus ya, pabrikan Amerika, itu juga mempunyai berat pesawat sendiri-sendiri. Terus konfigurasi roda pesawat, lah nanti kita bahas juga. Ini untuk pendaratan utama ya, menunjukkan reaksi perkerasan terhadap beban yang diterima. Konfigurasi roda pendaratan dirancang untuk dapat mengatasi gaya-gaya yang ditimbulkan saat melakukan pendaratan dan berdasarkan beban lebih kecil dari pesawat, beban pesawat lepas landas maksimum. Dan nanti ada yang menggunakan roda single, ganda, dan dual tandem, dua ganda. Ini juga mempengaruhi secara langsung tebal perkerasan landasan pacu, ya. Landasan pacu maupun yang lainnya, misalnya apron dan juga taxiway. Terus untuk berat pesawat berbadan besar, ini memiliki konfigurasi roda gear berupa dual tandem. Nah, ini sifat pembebanan perkerasan pesawat. Terus ukuran pesawat. Nah, ukuran pesawat ini diperhitungkan adalah lebar sayap pesawat atau wingspan dan panjang pesawat atau fuselage range. Kedua faktor ini mempengaruhi ukuran tempat parkir atau apron, manuver pergerakan pesawat untuk parkir, ukuran parkir dikorelasi mempengaruhi konfigurasi bangunan terminal. Jadi ukuran pesawatnya nanti jenis apa yang bisa mendarat di bandara tersebut. Terus lebar jalur pergerakan pesawat di landasan pacu dan taxiway yang juga akan mempengaruhi jarak di antara kedua jalur pergerakan pesawat tersebut. Terus yang keempat itu ada kapasitas, ini berkaitan dengan daya angkut penumpang dan barang yang akan mempengaruhi fasilitas yang harus disediakan di bangunan terminal, ruang tunggu, sirkulasi penumpang, maupun fasilitas lainnya ya, parkir kendaraan, bongkar muat, kargo, dan lain sebagainya. Terus landasan pacu atau runway, ya. Ini mempengaruhi besar ukuran wilayah bandara itu sendiri. Landasan pacu dipengaruhi kondisi lingkungan di sekitar bandara, ketinggian, temperatur, dan juga angin yang ada di sana. Ini ya tadi untuk susunan roda kendaraan. Jadi ada yang dual wing, dual tandem, dressing, dan lain sebagainya. Jadi tipe-tipe jenis pesawatnya dan juga tipikal penopang berat dari pesawat tersebut. Nah, ini untuk wingsnya berarti dari sayap sampai sayap ya. Ini ada sayapnya. Nah, ini pesawat, sayap pesawat maksudnya. Terus tadi juga sudah komponen berat pesawat ya. Ini ada berat kosong, berat muatan, berat kosong atau operating empty weight. Ini berat
berdasarkan berat pesawat dan ditambah dengan kru ya, pilot, teknisi, pramugari. Nah, berat pesawat, kondisi siap terbang, kecuali berat tidak termasuk pilot dan full bahan bakar ya nanti. Karena terus pilot ini untuk berat muatan, ini total pendapatan atau revenue yang diperoleh maskapai penerbangan, menunjukkan adanya beban atau muatan. Jadi berat muatan ini di dalamnya penumpang atau passenger, mail, surat, kargo, dan lain sebagainya. Ini tergantung pihak pengatur penerbangan ya terkait yang ada di bandara tersebut dan mengizinkan pesawat membawa penumpang, barang. Nah, jadi pesawat kan ada yang menggunakan pesawat penumpang, pesawat barang, atau pesawat barang dan penumpang, kombinasi keduanya. Terus zero full weight, ZFW, ini berat bahan bakar kosong. Berat bahan kosong terdiri dari berat kosong operasi, away maksimum pilot, dan segala sesuatu berkaitan dengan bahan bakar di mana pesawat terbang tidak memiliki kemampuan bending momen pesawat itu sendiri. Terus maksimum rem, berat taksi maksimum, jadi yang diizinkan untuk melewati taxiway ya, pergerakan dari apron menuju landasan pacu, terus maksimum struktural take off weight, jadi berat maksimum landas, lepas landas, dan landing ya, berat maksimum pendaratan. Itu untuk istilah-istilahnya. Terus yang terakhir tadi pilot ya, muatan dan jarak tempuh. Jadi hubungan antara muatan dan juga jarak tempuh. Jadi titik A ini titik terjauh AR, nah, yang ada di sini ya. Jadi muatan dan juga jarak tempuh. Jadi semakin banyak muatan, jarak tempuhnya juga akan semakin singkat ya, semakin pendek. DE dilihat sendiri. Terus ini ya contoh parameter pilot crew pesawat komersial, ini pesawat tipe DC-932 PA dari PA R ini ada di sini. Boeing 747B, keterangan berat dalam 1000 pounds UGS dan jarak dalam nautical mil. Contoh kasus ini sudah ada di sini ya perhitungannya, nanti dilihat lagi. Jika ada diskusi nanti silahkan diskusi. Tenang, itu belum selesai, masih ada lagi. Oke, kita masuk ke parameter perencanaan bandara. Dalam parameter perencanaan bandara atau lapangan terbang itu dalam perencanaan ya, parameternya ada dari parameter ekonomi, sosial, dan juga teknis atau aspek perencanaan. Di parameter utama ini, parameter ekonomi ya, ini komponennya adalah cost and benefit dalam pembangunan bandara. Jadi dari biaya pengeluaran dan juga nanti yang dihasilkan ya. Yang pasti dalam suatu lingkup pekerjaan itu harus mempunyai untung ya. Berapa modal yang kita keluarkan dan berapa yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi dari direct pemerintah dan juga bisa jadi indirect ya dari masyarakat yang menanam modal di sana. Terus biaya dari pemerintah itu biaya awal konstruksi, pembebasan lahan, dan lain sebagainya, sampai dengan biaya operasional dan manajemen. Terus penyusutan dari nilai investasi awal dan juga subsidi. Apakah
perlu disubsidi dalam suatu penerbangan itu, apalagi contohnya sekarang ya di era pandemi. Kemarin sebelum awal-awal pandemi itu pemerintah banyak sekali mensubsidi untuk di pariwisata ya, pariwisata itu banyak disubsidi. Salah satunya itu tiket pesawat terbang. Terus yang indirect ini dari masyarakat ini meningkatnya kebisingan ya di area lokasi bandara. Nah, jadi dari suara jet pesawat, terus meningkatnya pencemaran udara, meningkatnya kebisingan tadi, biaya produksi. Nah, jadi di area itu otomatis biayanya ya, biaya hidup juga mahal dan menurunnya produktivitas. Jadi contohnya di ya misalnya dulunya lahannya sawah pertanian produktif lah, itu kan setelah dibeli mereka tidak bisa bercocok tanam lagi ya, walaupun sekarang memang tidak ada nilai ganti rugi tapi ganti untung. Jadi kalau mereka cerdas juga bisa dibelikan tanah di tempat lain untuk terus berproduktif. Terus benefit ya yang didapatkan dari pemerintah itu iklan, peningkatan sewa tanah, pelayanan navigasi, parkir, jelas, dan pajak dari penumpang tersebut. Terus dari masyarakat itu meningkatnya perekonomian masyarakat dan daerah tersebut. Nah, jadi yang sebelum ada bandara dan yang setelah ada bandara juga masyarakat diberi dampak langsung ya. Jadi misalnya belum ada daerah pertokoan, perekonomian di daerah tersebut, hotel, dan juga wisata-wisata terdekat ya, kuliner, dan lain sebagainya. Terus penyerapan tenaga kerja, itu jelas ya. Walaupun memang tidak semua masyarakat sekitar ya yang mepet dengan bandara, tapi adanya bandara nanti selain mulai dari pekerjaan konstruksi saja itu sudah menyerap tenaga kerja. Terus pengembangan wilayah, investasi industri, menurunnya biaya produksi, karena biaya perjalanan ya, yang misalnya belum ada bandara, menjadi ada bandara itu akses ke sana lebih cepat dan lebih murah daripada harus ke luar kota. Dan juga meningkatkan produktivitas itu sendiri. Terus parameter sosial ya, tadi ekonomi, yang kedua parameter sosial. Ini analisa sosial diperhatikan adalah hasil total atau produktivitas serta keuntungan yang diperoleh dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. Hal itu disebut social return atau economic return daripada proyek tersebut. Nah, jadi dari parameter sosial ya itu tadi. Jadi bukan hanya di segi perekonomian saja. Jadi orang daerah tersebut juga akan meningkatkan ya harkat perekonomian yang ada di sekitarnya. Jadi sumber-sumber keseluruhan yang ada di situ, misalnya proyek konstruksi ya, pada saat konstruksi bandara itu kan sumber daya pasirnya harus mengambil pasir dari sana misalnya, yang mengakses pasir harus lewat sana, itu kan biasanya sudah ini diperhatikan. Terus yang memberi dampak juga yang berdampak langsung itu otomatis di sekitar daerah bandara tersebut. Terus untuk faktor teknis, ini ada beberapa yang mempengaruhi ukuran lapangan terbang. Yaitu yang pertama karakteristik dan ukuran pesawat rencana. Jadi informasi awal ya yang didapatkan itu harus sudah bisa direncanakan. Jadi nanti pesawatnya jenis apa sih yang akan mendarat di bandara tersebut. Nah, karena bahasa penerbangan agak sulit dipahami oleh perencana, biasanya teknik sipil,
Untuk menghubungkan keduanya dipakai pedoman Federal Aviation Administration United States Runway Length Requirement for Airport Design. Nomor sekian, dan ICAO Aerodrome Manual 1 General Dokumen 7920. Nah, ini membuat data tentang karakteristik pesawat serta ukuran-ukurannya. Jadi yang penting nanti bisa memuat desain pesawat jenis apa, nah, nanti didesain di sana, karena di dokumen tersebut juga memuat tadi ya ukuran pesawat, berapa bebannya, berapa waktu kosong, waktu ada penumpang, nah, itu sudah ada di sana. Terus perkiraan volume penumpang, ini menentukan jumlah panjang landasan pacu, serta konfigurasi taxiway yang diperlukan. Nah, jadi dalam setiap kali penerbangan, dalam satu waktu ya, misalnya dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu perkiraan perencanaan penumpang yang akan naik ke bandara tersebut. Nah, itu berapa? Harus informasi awal ini juga harus penting direncanakan selama beberapa tahun ke depan ya, bukan hanya 1-2 tahun, tapi perencanaan bandara itu lebih ke jangka panjang. Jadi jangan sampai kita rencanakan 20 tahun, tapi setelah 2 tahun saja itu bandara tersebut kurang atau tidak memenuhi kapasitasnya. Terus kondisi meteorologi, arah angin, dan temperatur ini mempengaruhi panjang pendeknya suatu landasan. Temperatur yang tinggi memerlukan landasan yang panjang. Begitu sebaliknya. Jadi temperatur. Arah angin juga mempengaruhi jumlah dan konfigurasi landasan. Terus ketinggian dari muka laut ini memenuhi ketinggian penerbangan pada pesawat saat mendarat dan meninggalkan landasan. Jadi ketinggian kan ketinggian di atas permukaan air laut. Nah, itu acuannya dari situ. Terus fasilitasnya yang direncanakan ini dari fasilitas pokok dan juga fasilitas penunjang di dalamnya. Nah, itu ada yang pertama untuk fasilitas pokok itu fasilitas keselamatan. Pertolongan pertama pada saat kecelakaan penerbangan dan juga pemadaman kebakaran. Nah, biasanya di bandara juga sudah disiapkan untuk sistem pemadam kebakaran, ya. Apakah itu yang permanen atau yang fleksibel menggunakan mobil pemadam kebakaran atau yang lain sebagainya. Di bandara ya itu sudah ada ya satu bangunan khusus untuk kebakaran di area bandara tersebut. Salvage, alat bantu pendaratan visual, satu daya kelistrikan, pagar pengaman. Terus fasilitas sisi udara di RSET facility ini untuk landasan pacu, runway strip, runway and safety area atau RESA, stopway, clearway, landasan hubung, taxiway, landasan parkir, apron, terus marka dan rambu ya, rambu, terus taman meteo atau fasilitas peralatan pengamatan cuaca itu juga ada di sisi udara atau RSET. Terus yang lain set ini bangunan terminal penumpang. Jadi berapa sih kebutuhan terminalnya, nanti ada beberapa terminal, terus kapasitasnya berapa, bangunan terminal kargo, menara pengatur atau tower control, bangunan operasional penerbangan, jalan masuk atau access road, parkir kendaraan, depo pengisian bahan bakar pesawat, bangunan parkir, administrasi, marka, dan pengolahan. Terus untuk fasilitas penunjang itu fasilitas yang menunjang kegiatan atau operasional di bandara tersebut. Itu ada fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan atau hotel, toko, restoran, bahkan lapangan golf.
Ini untuk sketsa umum fasilitas bandara, dari runway, taxiway, apron, landing, area parkir, layout bandara, Sampaco ya, ini untuk penghubungnya, taxiway, ini apron, ini pintu atau gate yang ada di dalam. Ini runway itu untuk Sampaco, taxiway penghubungnya, apron, area parkir, dan juga naik turunnya penumpang menuju dan turun dari pesawat. Terus terminal, parkir area, ini juga runway, taxiway, terminal building, ini runway destinator, kode arah bandara. Terus sistem bandar udara ini dari kemarin juga dari sisi udara, airset dan juga landset ya, sisi udara. Bahasa terminal, landasan pacu, penghubung, nah nanti pintu atau gate apron, nah ini dari masuk bandara, parkir, dan juga masuk ke terminal. Ini penumpangnya, arus penumpang, dan juga dari penumpang ini dilanjutkan ke arus pesawat terbang. Ini untuk skema sistem bandar udara, perjalanan darat ya. Jadi dari akses menuju ke bandara, parkir, sirkulasi, terminal, keberangkatan, terus nanti ke landasan penghubung, terus taxiway, landasan pacu, terus terbang, terus belum, ini masuk ke ruang udara terminal, terus perjalanan, terus ini landasan pacu turun lagi, terus keluar ke area penghubung taxiway, landasan penghubung di terminal kedatangan, gitu seterusnya. Ini tipikal perjalanan udara, kan kendaraan pribadi atau umum, check-in, gate, pesawat, runway, dan sampai tujuan. Ini tadi ya untuk karakteristik pesawat sebagai parameter perencanaan bandara itu ada berat, ukuran, kapasitas penumpang, dan kebutuhan landasan pacu. Jadi berat, data-datanya untuk perencanaan tebal perkerasan, ukuran size-nya, dimensi ya, area parkir dan apron, terus kapasitas penumpang ini juga untuk terminal dan kebutuhan landasan pacu dibutuhkan oleh lapangan terbang. Jenis berat pesawat, nah tadi kosong, pilot, muatan, zero full weight, dan bakar kosong, berat maksimum, struktur, maksimum struktural landing, dan untuk runway atau taxi. Terus ini untuk beban saat pengoperasian, OW tadi pilot, berat dasar, crew, plus gear. Waalaikumsalam. Terus pilot untuk muatan ini tidak dihitung, tapi dihitung khusus muatan. Maksimal pilot ini ditambah maksimum muatannya. Terus zero full weight ini berat dasar, kru ditambah gear dan juga muatan. Nah, ini ada di sini bahan bakar. Ini contoh untuk berat pesawat Boeing 777. Maksimalnya dalam pon atau dalam satuan kilogram, desain, line weight, full weight, dan zero weight. Nah, ini semua datanya juga ada. Nah, ini untuk kebutuhan bahan bakar dari dua komponen ya, bahan bakar untuk perjalanan dan bahan bakar cadangan untuk menerbangi bandara alternatif. Nah, kenapa memerlukan bahan bakar cadangan? Jadi pada saat sudah siap melakukan
landing, nah, tapi kondisi cuaca atau di bandara tersebut tidak memungkinkan. Akhirnya pesawat tersebut itu landing di bandara yang terdekat. Nah, misalnya di Jogja ya, mau dari Jakarta mau turun ke Jogja, di Jogja kok kondisinya kurang baik, itu bisa jadi turunnya di Surabaya itu. Jadi tergantung dari kondisi cuaca, kondisi landasan pacu itu sendiri. Jadi yang terpenting itu keselamatan penumpang. Makanya memerlukan bahan bakar cadangan. Nah, jadi ini mengisi pesawatnya, bensin. Terus persentase maksimum take off weight, nah, ini atau weight MTO, jarak pendek, pilot, BPM perjalanan, jarak sedang. Terus tadi yang muatan versus jarak tempuh dari PA, PABB, range ada di sini. Ini contoh penggunaannya nanti bisa dilihat ya. MTO 220.000 full weight yang diasumsikan untuk menempuh bandara cadangan pada kondisi darurat selama 1,25 jam dari bandara tujuan. Kecepatan tempuh sekian, plot pada grafik. Ini perhitungannya BPM cadangan, reverse time kali rata-rata kecepatan perjalanan dan fuel burn. Jadi dari kebutuhan bahan bakar. Range-nya sekian. Untuk kontrolnya, actual landing weight for maximum payload PA. Ini. Terus service range pada kondisi maksimum BBM, kapasitas BBM, cadangan. Di sini plot service. Nah, terus diplot ke diagram tadi. Terus tadi untuk dimensi pesawat, wingspan, jarak terbang, length, height, tinggi pesawatnya, gear, wheelbase, tailwheel. Nah, dimensi pesawat ya tadi. Ukuran ini juga fabrikasi sudah ada. Terus ini tadi konfigurasi roda pesawat, single wheel, jadi single, dual tandem, dual wheel itu hanya sini, double, dual tandem. Jadi untuk pesawat, roda-roda pesawat. Berapa jumlah roda pesawat? Ini single wheel ya, jadi untuk pembebanannya itu 5% di depan dan 95% di belakang. Ataupun dual gear aircraft. Jadi yang masing-masing roda itu ada dua. Nah, ini untuk tandem gear aircraft 5% di depan dan 95% di sisi belakang. Ini tadi juga sudah ya. Jadi untuk pembebanannya X, jarak X, Y, ini untuk ukuran pound per in meter persegi. Jadi pembebanan ini juga nanti digunakan untuk perencanaan perkerasan landasan pacu. Nah, ini ya untuk roda-roda pesawatnya, Boeing 747-100. Terus jenis penggerak pesawat atau type propulsion. Nah, ini ada piston engine, turbo plane, penggeraknya ya, piston pesawat digerakkan oleh baling-baling tenaga mesin piston. Terus yang turbo fan ini baling-baling tenaga mesin turbo atau jet. Ini semburan jet. Terus bahan bakar. Turbofan pesawat digerakkan mesin jet berbaling-baling. Jadi jetnya ada baling-balingnya. Ini full jet, terus roket. Ini digerakkan mesin roket. Ini untuk sistem penggerak dari pesawat. Nah, ini karakteristik. Dilihat. Oke, terima kasih. Ada diskusi.